Makanya aku nggak berani ngomong ke siapapun awal-awalnya. Aku semua pendem, semua mungkin ini sugestiku, mungkin ini kebetulan aja. Tapi setelah dengar cerita dari almarhum bapak dulu, bapaknya itu atau kakekku tuh dulu juga kayak gitu, cuman setauku kakek itu tahu pas kapan dia tuh meninggal gitu. Dia tahu jamnya, dia tahu harinya kapan dia itu akan meninggal. Dan dia cerita bilang ke bapak, "Man, aku hari Sabtu, aku dino Setu jam siji arep bali," katanya. Ngomong sama bapak kan, artinya itu, "Man, aku hari Sabtu jam 1 mau pulang, sangkarku udah bobrok," katanya kan. Ngomong kira udah bobrok, udah waktunya pulang. Jadi bapak jawab, "Ya kalau memang bapak mau pulang ya pulang, ya aku kerja aja," kata bapak gitu kan. Ya nggak mungkin lah aku orang nggak tahu aja gitu kan. Ya wis, kata kakek. Ya betul, apa yang beliau bilang itu tadi ya jadi kenyataan. Ya bukan karena adanya kejadian Mbak Yu dia tahu dia meninggal itu kapan. Ya mungkin bagi sebagian orang itu mustahil, tapi bagi sebagian orang yang bisa melihat itu, kalau aku bilang sih aku nggak mau punya penglihatan seperti ini, nggak mau. Karena apa? Sakit rasanya ketika orang yang kita sayangin itu, kita tahu dia itu mau pergi, sementara kita itu masih mau bersamanya gitu, masih ingin bersama-samanya. Sakit itu rasanya. Aku sempet gak percaya, apa ini bisikan setan atau anugerah atau apa gitu. Aku sempet berpikir mencari ustadz atau mencari apa yang bisa menyembuhkan gitu, biar aku nggak bisa nengok lagi. Aku cerita ini bukannya untuk membuat sesuatu yang ini ya, biar plong gitu. Bertahun-tahun aku pendam, aku cuma cerita ke keluargaku, aku pendem bertahun-tahun. Bahkan pas aku ngalamin itu, aku kayak nggak percaya. Bukan aku melihat aku yang akan mati, enggak. Dulu itu kan aku punya anak pertama berjenis kelamin laki-laki itu, namanya Muhammad Rafka Adi Putra. Waktu itu dia masih 6 bulan lebih. Cuman kan namanya mama nih kan, ibu lah gitu kan, nengok pertumbuh kembangan anaknya itu seneng gitu ya kan. Jadi layar HP ini tadi mukanya, fotonya anak tadi, anakku. Jadi pas lihat layar HP ada kayak mana ya, kalau aku bilang kayak bisikan atau apa gitu, tapi kayak orang ngomong gitu, entah di pikiranku entah bisikan, aku pun nggak tahu, nggak jelas. Tapi dia bilang gini, "Tengok aja HP-nya, layar HP muka anakmu itu, nanti kan jadi kenang-kenangan." Astagfirullahaladzim, gitu juga ya kan. Ya mungkin jadi kenang-kenangan saat dia nanti udah besar. Ini lo fotomu kecil dulu, ini mukamu waktu kecil, itu mungkin ya kan, dalam pikiran gitulah, sambil menyebut nama Allah. Aku istighfar terus ya, mungkin mudah-mudahan nggak ada jadi apa-apa gitu. Rupanya pas umur dia 7 bulan, kami kan kalau orang Jawa ada acara 7 bulanan gitu kan,
bikin urap, mama narik wirid. Pas acara 7 bulan itu dia kan suruh Mary bareng-bareng gitu kalau anak Jawa kan. Dia itu pelenya Yasin sama uang. Jadi saya bilang gini, oh mau pinter ngaji anak gitu kan. Tapi saya nggak tahu gitu. Ternyata beberapa hari kemudian, hari Kamis dia turun tanah 7 bulanan, hari Seninnya dia udah nggak ada. Dan saya tuh tahu gitu kejadiannya tuh kayak mana, seperti saya tuh lompat ke masa depan gitu. Saya tahu kejadian di rumah sakit itu kayak mana, saya tahu. Padahal anak saya itu masih sehat-sehat, masih saya gendong. Pas siang itu, sebelum malam dia meninggal, siang itu saya tuh kan gendong dia gitu kan, jam-jam 10 tuh, 10 pagi tuh. Saya gendong dia, itu bayang dibilang kayak terlintas gitu kan, macam saya melihat sinetron gitu atau TV gitu kan, gambaran itu. Saya tuh lari-lari di koridor rumah sakit, nggak pakai selop, kesana kemari ngurusin surat itu kan. Itulah di gambaran saya itu. Padahal saya nggak pernah sama sekali ke rumah sakit itu. Saya nggak tahu tuh bentuk koridornya kayak mana, saya nggak pernah tahu. Tapi saya lihat gambaran itu, kayak lihat masa depan gitu. Lompat beberapa jam aja kejadian anak saya lihat. Dan saya telepon suami ya, itu belum sakit lah anak. Sorenya dia mengalami awal anak saya nggak sakit. Dia tuh sore jam 3:30, 4 gitu, badannya mati rasa sebelah gitu, lemes sebelah. Jadi saya telepon suami ya kan, mas pulanglah, anakmu sakit. Saya bilang, kok kayak gini, aku takut. Aku udah nengok kayak gini, aku bilang sama suami. Cuman dia bisa bilang istighfar deh, istighfar. Ya mudah-mudahan itu salah, mudah-mudahan prediksinya salah, atau apa yang aku lihat itu salah, kata suami kan. Iya, aku bilang. Tapi makin lama kelamaan anak makin kondisinya menurun. Saya bawa ke klinik, dan kata klinik, ini mesti dirujuk ke rumah sakit besar katanya. Pas saat itu kami maghrib ya kan, kami bawa ke rumah sakit RSUD di daerah kami. Cuman kami ditolak, alasannya ruang picunya itu penuh. Jadi kami lari ke rumah sakit yang satunya. Ternyata koridornya itu sama persis sama apa yang aku lihat. Aku lari-lari, aku nggak pakai selop sama sekali ke rumah sakit itu. Aku lari-lari ngurus surat BPJS, telepon suamiku karena kan suamiku di belakang kan, naik kereta, kami naik mobil karena surat-suratnya ketinggalan gitu kan, nggak tahu kalau mau dibawa ke rumah sakit. Jadi aku yang mau nerbandir ke sana ke sini sendirian, balik UGD ke koridor itu ngurus surat. Semua kejadian aku tengok sebelumnya itu terjadi. Dan malamnya anak saya udah nggak ada. Di situ saya hancur, saya hancur. Padahal anakku nggak ada sakit sama sekali. Kata dokter dia kena pneumonia, yang gagal nafas. Padahal
dia nggak ada panas, nggak ada sakit. Tapi aku nggak tahu kenapa kok aku bisa tahu itu juga ya kan. Di situ aku hampir gila karena aku kehilangan anakku. Tapi itu memang benar-benar terjadi. Terserah kalau kalian percaya apa enggak sama ceritaku, tapi ini benar-benar terjadi sama aku. Anakku meninggal hampir jam 12 malam. Dan apa yang aku lihat itu benar-benar terjadi. Aku nggak tahu, nggak bisa ngomong apa. Terus hari berlanjut ya kan, aku berpikir mungkin itu memang insting seorang ibu gitu kan, karena anaknya mau pulang jadi ibunya itu kan terasa gitu. Mungkin aku berpikirnya ke situ aja. Aku terus menyebut nama Allah, ya Allah ya Rob, ampunilah dosaku. Aku beristighfar terus, aku mohon sama dia, sama Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi itu bukan yang terakhir. Aku bisa melihat orang-orang sekitarku. Aku tahu kapan mereka mati.